warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen catur 960 hari ketiga kawan, babak knockout game pertama. Tadi malam kita juga sempat live ya, dan alhamdulillah ada peningkatan kawan-kawan yang mampir ke warung admin. Walaupun setelah selesainya partainya Magnus Carlsen, banyak kawan-kawan yang mengundurkan diri karena live-nya juga nge-lag kawan, internet admin ngedrop, jadi kualitas live-nya jelek. Dan juga mungkin setelah permainan Magnus Carlsen tidak ada partai yang lain yang menarik. Langsung meninggalkan warung, nggak bayar lagi. Belum bayar langsung pergi begitu saja ngibrit. Oke, Magnus menang cepat. Partai yang pertama kali selesai. Magnus mengalahkan Abdussatrov hanya dengan 23 langkah saja. Alireza kalah kawan oleh Vincent Keimer. Javokir Sindarov kemarin sempat minus 1 pion, tapi akhirnya mampu menahan Hikaru Nakamura. Gukes kalah oleh Fabi. Jadi di hari kedua nanti malam kawan, Alireza harus menang untuk memaksa ke tie breaks. Ataupun kalau Magnus sih hanya butuh hasil remis saja. Vincent Keimer juga butuh hasil remis di hari kedua nanti malam. Fabi juga butuh hasil remis saja. Oke, untuk game pertama yang akan kita ulas ini permainan Magnus ya. Langsung saja ke papan analisis. Dan acakannya nomor 381. Ada satu buah pion yang tak terkawal di lajur A. Apalagi posisi gajah-gajah ini kawan langsung juga bisa mengincar pion-pion ini. Pion F dorong kawan, maka terbuka langsung ancaman-ancaman itu. Itulah yang terjadi juga di game ini, mereka langsung jual beli. Gajah meluncur, cop cop cop. Ini langkah terbaik menurut engine. Keputusan terbaik baik bagi putih ataupun bagi hitam. Walaupun kita lihat kemarin ada beberapa partai yang memilih dengan langkah kuda keluar terlebih dahulu ya, untuk menghindari ancaman pada diagonal-diagonal ini untuk mempertahankan pion. Tapi ini kawan, keputusan terbaik. Cerdasnya Magnus memilih langkah terbaik versi engine kawan. Dan nanti kita akan lihat keakuratan super JM macam Magnus ini sangat tinggi. Keakuratannya 98,7%. Tidak ada langkah kuning kali ini dari Magnus. Permain klasikal kawan, kontrol waktunya panjang. Magnus akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Seperti yang kalian bilang kemarin, di hari pertama Magnus melempem, hari berikutnya mulai padat, dan akhir turnamen bisa juara. Lagu lama ya. Pion E4 lanjut Magnus. Gajah ambil benteng, terlalu terburu-buru. Membuat raja ini langsung punya tempo. Mengamankan diri, tak perlu rokade ya. Benteng juga bisa langsung aktif di lajur E. Toh benteng ini juga tidak bisa kemana-mana. Aktifkan perwira yang lain, baru nanti disikat. Kalau ada kesempatan mau melarikan diri, sikat. Engine tadi menyarankan dengan pion F pukul pion E4 langsung. Benteng ambil balik di sini dan bisa melanjutkan dengan langkah kuda B6. Baru sekarang mungkin caplok ya. Oke, dengan gajah ambil benteng, raja ambil balik. Sekarang pion F pukul pion E4. Magnus pion G3, tidak terburu-buru dengan benteng yang ambil langsung kawan. Magnus ingin ambil menggunakan menteri dan menterinya langsung aktif. Seumpama pion ini kalian jaga dengan pion D5 kawan, maka Magnus akan merusaknya dengan pion D3 ataupun juga dengan pion C4. Pion C6, pion C pukul pion D5. Terbuka diagonal kalian kawan, coba lihat. Bahaya sekali. Pion C6, langkah bagus dari Abdussatrov, juga buka akses bagi gajah gelapnya. Menteri caplok pion E4. Pion G6 terlebih, buka akses bagi menteri kawan. Dan di sini kuda E3, gajah B6. Sekarang Magnus baru caplok benteng ya. Ambil balik oleh raja, kemudian kuda B3. Kita berada di langkah ke-9 kawan. Kalau kita lihat posisinya, pembukaan Magnus ini saya anggap sudah selesai. Magnus sudah lebih banyak mengeluarkan perwira-perwiranya. Menteri di sentral, kuda sudah berkembang, dan gajah juga siap sewaktu-waktu dikeluarkan. Benteng langsung aktif di lajur E semi terbuka. Sudah jelas Magnus dalam posisi siap serang ya. Siap serang. Kita lihat posisi Magnus
lebih baik daripada Abdus Satrop. Coba lihat bentengnya terhalang oleh pionnya sendiri, kuda belum berkembang, apalagi kuda yang berada di pojok ini kawan, yang mestinya bisa berkembang di petak B6. Sementara dia akan atau hanya bisa berkembang ke petak C7. Ya, kalau nanti ada pertukaran, bisa jadi. Sekarang kuda C7 ternyata langsung dikeluarkan kawan. Kuda E6 menurut engine yang kuat. Kuda E6, mungkin ada gajah G4 juga. Oke, logis juga segera mengeluarkan kuda yang berada di pojok agar lebih cepat aktif ya. Magnus menteri B4. Gajah ambil kuda E3, ambil menggunakan pion. Kalau menggunakan benteng ya bahaya. Kemarin admin sempat mengotak-atik seperti ini ya. Itulah fungsi tujuan dari pengembangan kuda ke C7. Jadi Magnus ambil menggunakan pion D, kuda D5, menteri A5. Bergerak ke ruang gelap untuk tetap berkoordinasi dengan perwira yang lain kawan. Tetap koordinasi ya. Dengan benteng, dengan kuda. Dan menjaga ruang-ruang gelap dari potensi pergerakan perwira lawan. Kemarin ada yang menyarankan, Bang, coba Bang melangkah menteri A4 Bang, apa jadinya? Jadinya seperti ini kawan. Menteri C3 menyerang benteng. Kalau dicaplok pion, skak. Untung satu pion. Kalau tidak dicaplok benteng naik ke petak E2, hitam akan melangkah dorong pion E5 untuk berikan jalan bagi benteng juga ikut bermain kawan. Oke, memilih dengan langkah menteri A5 Magnus Carlsen, kemudian ada pion E5 dan selanjutnya gajah F3. Magnus ingin hancurkan kuda untuk merusak struktur pion ini kawan. Diikuti kuda mungkin ya. Pion E4, gajah G2. Kemudian menteri G7 ada pion C4. Inilah kunci kemenangan Magnus Carlsen. Saya anggap ini kunci kan, penting sekali. Langkah terbaik memang ini. Setelah kuda mundur kawan, inilah kelanjutan langkah Magnus Carlsen. Berikan jalan bagi bentengnya kawan. Kita lihat sudah dalam posisi kemenangan Magnus Carlsen. Menteri F7 menyerang pion. Gajah F1, pertahankan kawan. Gajah sementara untuk bertahan. Ada pion D6, berikan akses bagi kuda mungkin, ataupun akses menteri menjaga baris ketujuhnya. Benteng A1, kuda 8 ke D7. Engine menyukai kuda ini melakukan counter attack. Mungkin ada skak di sini, raja geser ke petak C8, B6, benteng siap bermain di sini. Bariskan kuda D7, benteng skak, blokade, tetap ya. Magnus Carlsen sih posisinya sudah sangat ciamik kawan. Diikuti gajah bermain, serang kuda, pin kuda, ada pion H5, dorong pion C5, diikuti kuda ke A5, pion B4 juga siap didorong kawan. Oke. Memilih kuda 8 ke D7 langsung. Kuda D4 kawan, kuda D4 tidak terburu-buru melakukan skak, ini juga langkah bagus. Tapi bawa perwira yang lain secepat mungkin, ada ide pengorbanan. Posisi raja terbuka bisa ancaman skak mat. Kuda C5, anggap contoh ya. Di sini kalian bermain dengan pion, anggap contoh saja. Maka kuda ini akan dikorbankan, caplok. Kalau tidak mau diambil kawan, maka berikutnya kuda ke A7 skak lagi, terpaksa petak B8 dan kuda B5, awasi petak-petak ini dan juga bisa skak mat atau langsung ya, karena ada benteng dari bawah bisa skak mat nanti. Kalau diambil tadi kuda ini kawan, ya ancaman skak mat di sini kawan. Skak mat. Dengan kuda C5, pertahankan posisi petak B7-nya. Ada pion B4, kuda A6, blokade lajur A kawan. Dan Magnus di sini punya 3 langkah terbaik. 3 langkah terbaik. Langkah terbaik dipilih oleh Magnus dengan pion B5. Juga langsung bisa membuat langkah pengorbanan seperti ini. Caplok, dapat kuda di petak A6. Ataupun langkah yang lain dengan pion C5 juga bisa. Buka diagonal terang juga di sini ke depan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Magnus dengan pion B5. Pion C pukul pion B5. Dan Magnus tidak terburu-buru. Caplok kembali tidak terburu-buru.
pin pion, targetnya kuda. Kuda B4 skak, raja D2, Abdus Satrop menyerah di langkah ke-23. Menyerah kawan. Kalian ngapain di sini? Nggak bisa ngapa-ngapain kawan. Hancur lebur kalian di sini. Seumpama kuda ini mundur kembali. Kemana? Terserah ya. Ke sini ya caplok saja. Skak matnya lebih cepat. Silahkan kalian lanjutkan sendiri. Nggak enak ya. Menteri ke sini. Menantang pertukaran. Benteng meluncur. Tak ada pilihan lain. Raja harus ambil. Menteri kalian jatuh. Kira-kira apa kawan? Kira-kira benteng C8 untuk membantu pertahanan juga menyerang di sini. Skak, raja C7, kuda ambil pion, skak, raja ke sini kah? Ya, bahaya sekali ya. Nggak enak ya. Kalau engine menyarankan tadi skaknya raja ke peta C6, skak lagi, mondar-mandir saja mungkin. Benteng B1, benteng B1 bisa digeser. Oke kawan, tak perlu kita otak-atik lagi ya. Apakah ada cara yang lain kawan? Apakah ada cara yang lain? Menteri D7 coba kita otak-atik. Gajah H3 malah dikorbankan kawan. Kalian menolak, geser ke sini, ya skak mat ya. Skak matnya Menteri A7, skak mat, ada gajah, tidak bisa ngapa-ngapain raja, skak mat. Kalau gajah dicaplok langsung, skak matnya di sini kawan. Menteri ambil pion D6 skak, geser, benteng meluncur, skak mat. Oke, untuk langkah yang lain silakan kalian otak-atik. Persentase keakuratan Magnus Carlsen di game ini sebesar 98,7%. Akurasinya kawan. Luar biasa Magnus Carlsen. Oke, semoga bisa menghibur kalian ya permainan Magnus Carlsen. Dan menurut catatan yang ada kawan, kedua pemain ini sebelumnya pernah bertemu 2 kali dalam permainan catur klasikal. Magnus kalah 1 kali dan 1 kali draw. Sekarang Magnus bisa menyamakan skor ya, imbang sekarang skornya. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan. Kira-kira partai siapa lagi yang akan kita ulas? Saya upload nanti siang, mungkin sekitar jam 2 atau jam 3. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, komen ya, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.